Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Sulfiwardani dari kelas 4B angkatan 18. Saya ingin menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPA. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang latar belakangnya. Ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut dua pakar, yaitu Fowles, ilmu pengetahuan alam adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan yang didasarkan terutama pengamatan atau dedukasi. Sedangkan menurut Wahayan, ilmu pengetahuan alam adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan penggunaannya secara umum terbatas atas gejala-gejala alam. Ilmu pengetahuan alam yang diajarkan dalam pembelajaran yang aktif dan menekankan pada keterampilan proses dapat memungkinkan terjadinya belajar pada diri siswa. Dalam suatu kegiatan pembelajaran, menurut Dimiani dan Mujiono, siswa dapat dikatakan belajar apabila proses perubahan sikap atau perilaku yang terjadi pada dirinya sebagai hasil dari suatu pengalaman Untuk itu, hakikat pembelajaran IPA yaitu terdiri dari beberapa indikator yang telah disebutkan di atas. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang pengertian hakikat pembelajaran IPA dari segi produk, proses, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam diterjemahkan dari bahasa Inggris, yaitu natural science. Secara singkat disebut science. IPA secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis dan berisi berbagai strategi di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Seperti halnya setiap ilmu pengetahuan alam mempunyai objek permasalahan, yaitu berobjekkan pada benda-benda yang ada di alam dan mengungkapkan gejala-gejala yang ada di alam disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan atau pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Paulus. IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam atau kebendaan yang sistematis atau teratur, berlaku secara umum, berupa kumpulan dari hasil observasi atau eksperimen yang dilakukan oleh manusia. IPA juga dipandang sebagai cerminan hubungan antara produk pengetahuan, metode ilmiah, serta nilai sikap yang terkandung dalam proses pencariannya. Seperti yang diungkapkan oleh Patabundu, menyatakan bahwa IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh para sains
dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan hakikat ilmu pengetahuan alam, yang bukan hanya kumpulan pengetahuan fakta untuk dihafal, tetapi ada proses aktif yang merupakan pikiran atau sikap yang dapat dipelajari. Dalam hal ini, IPA sejatinya merupakan proses penemuan pengetahuan dan sikap ilmiah, sehingga bukan hanya kumpulan pengetahuan yang merupakan produk dari kegiatan ilmiah. Berdasarkan pengertian di atas, kita dapat mengetahui ilmu pengetahuan alam adalah kumpulan pengetahuan berupa teori-teori yang mengenai tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam, yang telah diuji kebenarannya oleh para sains dan melalui proses atau metode ilmiah dari pengamatan dan pengalaman yang telah dilakukan. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, antara lain yaitu IPA sebagai produk. IPA sebagai produk yaitu merupakan hasil dari kegiatan empirik yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam bentuk fakta, konsep, prinsip, dan sebagainya. Yang kedua, proses dalam hal ini. Proses dalam hal ini dapat mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah dalam pembelajaran ini dapat diajarkan kepada siswa agar dapat dikembangkan hingga siswa dapat siswa dapat pengetahuan yang lebih luas tentang ilmu pengetahuan alam. Terus yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. IPA sebagai sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang biasa ditunjukkan dalam mencari atau mengembangkan pengetahuan dari suatu objek terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Maksudnya ini siswa dapat berpikir kritis dan melakukan hal sesuatu dengan hati-hati. Menurut Wayne Harlan, setidaknya ada 9 aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada siswa pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama yaitu sikap ingin tahu, yang kedua sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, yang ketiga sikap kerjasama, yang keempat sikap tidak putus asa, yang kelima sikap terbuka untuk menerima, maksudnya menerima dengan lapang dada. Terus yang keenam sikap mawas diri atau percaya diri. Yang kedelapan sikap bertanggung jawab. Yang kesembilan sikap berpikir secara bebas. Yang kedua, saya ingin menjelaskan fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam yang ada di sekolah dasar. Yang pertama yaitu bahwa sains bermanfaat bagi suatu bangsa. Yang kedua, bila diajarkan secara tepat, maka ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan suatu mata pelajaran yang memberikan kesempatan siswanya agar berpikir kritis. Yang ketiga, bila sains diajarkan melalui percobaan,
yang dilakukan oleh anak itu sendiri, maka sifatnya itu dapat dihafal oleh anak-anak itu. Terus yang keempat, mata pelajaran ini memiliki nilai-nilai pendidikan, yakni mempunyai potensi dapat membentuk pribadian anak. Maksudnya itu setelah mengajarkan ilmu pengetahuan alam, siswa dapat membentuk dirinya agar kepribadiannya itu baik. Terus pembelajaran IPA di sekolah dasar memiliki fungsi dan tujuan tertentu sehingga dapat diajarkan dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang keadaan lingkungan alam atau lingkungan buatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan untuk berproses. Yang ketiga, mengembangkan wawasan para peserta didik. Terus yang keempat, mengembangkan kesadaran adanya hubungan keterkaitan IPA dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan alam serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir tujuan, saya ingin menjelaskan tentang yang terakhir saya akan memberikan kesimpulan. IPA secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Menurut Patabundu menyatakan bahwa IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh para ilmuwan dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses dalam kegiatan tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang dilakukan secara sistematis dan berisi berbagai strategi yang menghasilkan tentang ilmu pengetahuan yang dinamis. Sedangkan secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen. Yang pertama sebagai produk, yang kedua IPA sebagai proses, dan yang ketiga IPA sebagai sikap ilmiah. Dan yang terakhir, pembelajaran IPA di SD juga memiliki ruang lingkup bahan kajian secara umum yang meliputi 2 aspek, yaitu kerja ilmiah dan pemahaman konsep. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.